Pemirsa, hampir setiap hari pelaku pembunuhan dosen masyarakat makin cuek dengan korupsi. Penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Sekitar 60 tahun yang lalu, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa termiskin di dunia. Kita tidak pernah lagi menemukan Indonesia di papan dasar klasemen kemakmuran negara-negara Asia, apalagi dunia. Tidak ada lagi nama Indonesia di dalam daftar ini. Ketika bangsa ini merdeka pada tahun 1945, sebanyak 97% penduduknya buta huruf, dan pendidikan sangat sulit waktu itu. Dan pada tahun 2020, terdapat sekitar 2% warga dewasa yang belum sanggup baca tulis. Ketika bangsa ini menjalani kehidupan tahun 1960-an, kita disibukkan dengan urusan kelaparan, gizi buruk, polio, buta huruf, dan pembunuhan senegara. Sekarang bangsa Indonesia disibukkan oleh perkara investasi, MRT, mobil listrik, dan demokrasi. Masalah semakin kompleks, tapi coba perhatikan, levelnya sudah berbeda. Suka tidak suka, begitu jauh bangsa ini sudah berubah dalam 60 tahun. Tetapi mungkinkah negara Indonesia bisa menjadi negara maju ke depannya? Kita ambil contoh nyata dari negara Korea. Negara ini berada di jajaran negara miskin Asia pada tahun 1960-an, yang meski tidak termasuk negara termiskin, namun posisinya ada di papan tengah bawah, masih lebih bawah dari posisi Indonesia pada saat ini. Negara ini pernah disebut sebagai negara urban. Sungai Han yang bercorak kecoklatan diapit oleh rumah-rumah berdinding triplex kumuh. Warganya hidup di kemiskinan, pencemaran di mana-mana, dan angka kejahatan begitu tinggi. Di negara ini hanya terdapat 50 perusahaan aktif yang mempekerjakan tidak sampai 1.000 orang karyawan. Sisa penduduknya semua bekerja serabutan. Dan ketika musim dingin melanda, banyak mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Masyarakatnya berpendidikan rendah, oligarki dan mafia menguasai negeri. Alamnya tidaklah mempunyai SDA yang bisa diandalkan, dan pemimpinnya tidak kompeten. Negara ini mendapatkan cap memalukan sebagai lubang neraka bantuan asing, karena seberapapun bantuan yang diberikan, tidak ada gunanya. Tapi seiring berjalannya waktu, negara ini berhasil mengubah nasibnya menjadi negara termaju yang kalian lihat saat ini. Park Chung-hee, sosok presiden dalam periode 1963 hingga 1979 yang mengubah struktur fundamental ekonomi Korea. Pemerintah Korea mulai aktif mengirimkan pekerja kasar, seperti kuli-kuli untuk bekerja di tambang batu bara di Jerman. Upah para kuli kadang ditahan dan tidak dibayar, sebagai jaminan pinjaman luar negeri dari Jerman kepada Korea Selatan. Pinjaman luar negeri ini digunakan untuk mendukung barisan chaebol atau konglomerat nasional untuk melakukan ekspansi bisnisnya dengan menggabungkan strategi ala proteksionis demi melindungi bisnis nasional. Park Chung-hee melakukan strategi ekspansif dan ekstensif untuk mengenjot ekspor ke luar negeri. Korea telah mengalami gonjang-ganjing politik selama banyak periode. Presidennya terbunuh pada tahun 1979. Berganti sistem demokrasi pada tahun 1988, hingga ikut terhantam krisis ekonomi Asia pada tahun 1998. Namun fundamental yang dibangun Park Chung-hee tidak terusi gelora politik. Korea tumbuh dari negara miskin pada tahun 1961, mencapai GDP per kapita $3.800 pada tahun 1987, setara dengan Indonesia saat ini. Dan 8 tahun kemudian berhasil ditetapkan menjadi negara maju, yaitu pada tahun 1995. Korea butuh waktu 3-4 tahun. Saat ini, Korea menjadi salah satu negara termaju di dunia yang punya ekonomi dan pengaruh sedemikian besar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dan Korea Selatan jelas tidak bisa disamakan. Namun ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari kisah sukses Korea, yaitu untuk mengubah nasib suatu negara hanya butuh satu generasi. Korea telah mengubah nasibnya dalam satu generasi. Singapura mengubah nasibnya dalam satu generasi. Tiongkok mengubah nasibnya dalam satu generasi. Apa yang kita lihat saat ini bisa berubah total dalam satu generasi. Tidak perlu waktu lama,
untuk mengubah negeri Indonesia menjadi negara kaya atau miskin, menjadi negara sejahtera atau menjadi negara gagal, menjadi macan Asia atau kembali menjadi raksasa tidur Asia Tenggara. Semua itu hanya perlu satu generasi. Karena Korea Selatan berangkat dari negara miskin pada tahun 1965 menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-11 di dunia pada tahun 1995. Dari sebuah negara yang bertahan dengan mengirimkan pekerja-pekerja kasar di tambang batu bara Jerman, hingga kini menjadi manufaktur teknologi kelas dunia. Dari sebuah negara yang ibu kotanya tidak mempunyai bentuk, menjadi salah satu kota metropolitan termodern di dunia. Pada tahun 1988, Korea Selatan menggelar Olimpiade, dan pada tahun 2002 ikut serta menggelar Piala Dunia. Dua pencapaian luar biasa bagi negara ini, dan inilah kondisi Sungai Han saat ini. Indonesia punya banyak masalah, korupsi, pendidikan, agama, dan lain-lain. Masalah kita sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan Korea Selatan pada periode 1960-an. Mereka perlu 3-4 tahun untuk mengubahnya. Andai Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun 2054, kita sekarang sudah ada di posisi lebih baik. Kita saat ini juga menjadi negara paling kompetitif nomor 4 di ASEAN. Kalau pendahulu kita sanggup melakukannya di tengah segala kesulitan, tentu bukan saatnya generasi kita berkata, hidupnya susah, pemerintah korup, dan rakyatnya Indonesia nggak bakalan maju. Tentu saja bisa, secara mencatat ini bukan hal yang mustahil. Indonesia adalah sebuah kisah sukses yang jarang diapresiasi, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar bisa terus berbagi konten-konten bermanfaat lainnya.